Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Effendi dari kelas TCG 3B dengan NIM 240643116. Hari ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai mesin offset dengan judul Mengenal Mesin Offset Teknologi Cetak Berkualitas Tinggi. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Prepress. Nah, kita akan ke slide berikutnya. Nah, pengertian mesin offset. Nah, mesin offset ini adalah salah satu teknologi cetak yang paling banyak digunakan di dunia percetakan komersial. Nah, nama offset ini berasal dari cetak tidak langsung, yaitu tinta. Nama offset ini berasal dari teknik cetak tidak langsung. Nah, yaitu tinta dari plat cetak itu nggak langsung nempel ke media cetak nih teman-teman, melainkan melalui roller karet atau namanya blanket terlebih dahulu. Nah, cara ini tuh ngecegah kerusakan plat cetak dan memberikan hasil cetak yang sangat tajam dan halus. Pastinya. Nah, cetak offset biasanya digunain untuk produksi dalam jumlah besar nih teman-teman, kayak buat isi buku, cover buku, majalah, koran, brosur, kemasan, dan masih banyak produk cetak lainnya. Nah, mesin offset ini bisa juga cetak berbagai jenis media, nggak cuma kertas nih teman-teman, tapi bisa juga bahan plastik, karton, duplex, dan masih banyak lainnya. Nah, teknologi ini manfaatin sifat kimia air dan tinta minyak yang saling tolak menolak. Di satu sisi hidrofobik namanya, nah yang di satu sisi hidrofilik. Nah, sehingga tinta hanya menempel pada area gambar dan plat cetak. Nah, sedikit tambahan ya teman-teman ya, kan mesin offset itu menggunakan plat. Nah, plat itu bahan dasar tuh aluminium nih teman-teman. Di atas aluminium itu ada namanya lapisan amodize. Nah, amodize itu di atasnya ada dibagi dua lagi nih teman-teman, ada image area dan non image area. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, image area itu menerima tinta dan non image area itu menerima air. Nah, kenapa namanya offset ya teman-teman? Karena dia indirect print atau indirect printing, karena dia cetak secara tidak langsung. Nah, kenapa pledge image area nerima tinta aja? Nah, karena pledge image karena image area itu ink respektif, sedangkan yang non image area itu water respektif. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, komponen-komponen utama yang ada di mesin offset nih teman-teman. Nah, yang saya rangkum ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama ada silinder plat. Nah, yang ini berfungsi sebagai untuk dasar atau yang memegang plat aluminium nih yang berisi gambar atau teks atau image area yang bisa dibilang. Nah, yang kedua ada silinder blanket. Nah, roller karet yang menerima gambar tinta dari plat cetak dan mentransfernya ke media. Nah, lanjut ketiga itu ada cylinder pression. Nah, cylinder pression itu yang buat ngasih tekanan ke seluruh media cetak agar tinta tuh ngelekat sempurna. Nah, yang ke selanjutnya ada silinder tinta. Nah, silinder tinta itu yang buat berfungsi nyalurin tinta-tinta secara rata ke plat atau bisa dibilang roll tinta. Nah, selanjutnya alur-alur offset. Nah, aku akan ngejelasin secara singkat aja teman-temannya. Alur-alur offset itu ada 3, dibagi 3 teman-teman. Yang pertama ada pre-press, press, dan post-press. Nah, aku akan ngejelasin pertama dari pre-press dulu teman-teman ya. Nah, di pre-press ini kita akan mempelajari cara membuat desain menggunakan software-software seperti Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Illustrasi, dan Corel Draw, dan masih banyak lain software-softwarenya. Nah, setelah sudah didesain sedemikian rupa menggunakan Adobe atau software yang lain, dipindah menjadi bentuk plat atau bisa dibilang kita cetak menjadi bentuk plat. Nah, setelah plat sudah selesai dicetak, nah masuk ke proses press. Nah, di proses press ini yang ada di mesin offset, kita akan mencetak, masukkan platnya, tinta, dan media cetaknya apa aja. Nah, setelah sudah selesai press, contohnya tadi proses press tadi mencetak hasil isi buku. Nah, setelah hasil buku itu selesai, kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses post press. Nah, di post press ini ada, bisa dibilang ini proses terakhir, yaitu proses finishing. Nah, di proses finishing ini ada banyak jenisnya nih teman-teman. Ada potong, trim,
laminating atau laminasi, spiral, jahit kawat, perfect binding, sewing, stitching, dan masih banyak lain. Nah, kalau untuk case yang tadi misalnya setelah price itu nyetak isi buku, nah isi bukunya misalnya dipotong, habis dipotong di perfect binding nih teman-teman. Nah, kira-kira itu untuk penjelasan secara singkat alur-alur offset saya menurut pandangan saya. Selanjutnya kekurangan mesin offset nih teman-teman. Nah, untuk kekurangan yang pertama tuh biaya awal tuh pembuatan plat masih cukup tinggi nih teman-teman. Terus habis itu nggak ekonomis juga buat cetakan dikit di bawah 500 di bawah 500 lembar atau satu rim. Nah, yang kedua proses persiapan dan setting mesin itu butuh waktu yang sangat lama teman-teman. Karena kalau misalnya ada satu step yang kelewat itu benar-benar ngaruh buat keberlangsungan atau berjalannya mesin offset tersebut. Nah, yang ketiga itu butuh perawatan yang sangat rutin nih teman-teman dan penanganan yang tepat agar mesin awet. Nah, selanjutnya keunggulannya nih teman-teman. Nah, yang pertama tuh produksi cetak berkualitas tinggi pastinya dengan warna yang tajam dan detail yang sangat halus. Nah, yang kedua ada efisien dan ekonomis untuk cetak dalam jumlah besar. Misalnya di atas satu rim, dua atau dan selanjutnya. Nah, yang ketiga fleksibel untuk cetak berbagai jenis dan ukuran media. Nah, dia juga bisa nyetak ukuran A3, di atas A3 juga bisa nih teman-teman. Nah, yang keempat hasil cetak tuh tahan lama juga, nggak mudah pudar. Nah, selanjutnya perawatan dan pemeliharaan. Nah, untuk perawatan dan pemeliharaan ini ada yang setahu saya selama sekolah dan berkuliah di dunia grafika itu, contohnya yang pertama bersihin roller tinta dan air secara rutin kalau misalnya udah selesai pakai, biar kualitas itu tetap terjaga dan nggak oksidasi atau terjadi kerusakan. Nah, terus satu ganti plat dan blanket juga kalau misalnya udah aus atau perlu diganti. Nah, biar tuh hasil cetaknya tetap optimal dan image tetap terjaga. Nah, yang selanjutnya tuh lakukan pelumasan mesin secara berkala sesuai petunjuk SOP pabriknya atau buku manualnya. Nah, yang selanjutnya tuh pastikan tekanan si silinder itu ketika mencetak dan posisi medianya tuh akurat untuk menghindari kerusakan. Seperti ketika nanti mencetak takut misalnya ada part mesin yang miss kondisi penempatan placementnya salah tuh, biar untuk menghindari ini teman-teman biar nggak ada kerusakan sama sekali, dipastikan itu pemasangan silinder dan posisi media itu biar pas pencetakan aman. Nah, selanjutnya merek-merek mesin offset. Nah, setahu aku yang aku kenal ada 4 dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang aku jelasin hanya 4 ya teman-teman ya. Yang pertama itu udah Heidelberg. Nah, Heidelberg itu berasal dari Jerman. Nah, FYI ini teman-teman, for your information, setiap mesin offset itu ada jenis-jenis tipe-tipenya nih teman-teman. Misalnya ada Heidelberg SM52, SM42. Nah, untuk kode-kode seperti itu akan menjelaskan tentang spesifikasi mesinnya, dia berapa warna, entah berapa warnanya, ukurannya berapa, dan spesifik lainnya. Nah, untuk Heidelberg itu berasal dari Jerman ya teman-teman, mesin yang paling bagus. Nah, kalau Heidelberg ada yang satu warna, ada yang 4 warna nih teman-teman. Nah, lanjut ke Sakurai. Sakurai itu berasal dari Jepang nih teman-teman. Kalau untuk informasi Sakurai, dia juga sama seperti Heidelberg teman-teman. Nah, selanjutnya ada Hamada. Hamada itu berasal dari Jepang juga nih teman-teman. Nah, yang terakhirnya ada Gestetner. Nah, kalau untuk Gestetner dia berasal dari Jepang juga. Dia untuk ukurannya hanya sebesar ukuran motor, seperti motor-motor baru pada tahun ini, segede itu teman-teman. Nah, untuk cara penggunaan atau eh, apa ya penggunaan operasi dia sangat tricky atau diperlukan ketelitian, karena jikalau salah satu step terlewat, menurut yang pernah saya lakukan, itu akan berpengaruh sekali kepada hasil cetaknya nih teman-teman. Jadi untuk segala mesin offset, jika ada salah satu part atau step yang terlewat tuh akan berpengaruh ke hasil cetaknya, entah nanti cetaknya bergelombang atau terlalu basah atau tintanya luber dan lain-lain. Nah, sekian untuk pemaparan materi yang hari ini saya paparkan dan saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ketika menjelaskan dan membuat materi ini. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.